Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan mulai untuk acara webinar kita di pagi hari ini Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya saya mau cek suara saya dulu. Apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Kalau sudah, boleh diberi respon dengan emoticon jempol ataupun mungkin boleh di layarnya masing-masing dengan jempolnya. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah merespon. Saya akan memulai dengan acara webinar kita di pagi hari ini dengan sebuah pantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat. Jangan lesu. Baik. Untuk pantun pertama tadi itu pembuka buat kita semua agar seluruh rangkaian acara webinar kita berjalan dengan lancar dan pastinya dengan semangat yang luar biasa Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu yang bergabung saat ini dan nantinya juga yang akan bergabung di ruang Zoom ini kita tetap semangat dari awal sampai akhirnya nanti susunan acara kita selesai Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Koan selaku pembawa acara untuk seluruh rangkaian acara webinar kita sepanjang hari ini. Dan saya pastikan bahwa seluruh rangkaian acara webinar kita di pagi hari ini, seluruh rangkaian acara yang seru dan menarik untuk diikuti bersama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, di sini juga saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, karena di sesi ini kita akan mengambil sesi dokumentasi bersama, dan saya meminta untuk memberikan senyuman yang terbaik Bapak Ibu, karena kita akan screenshot wajah-wajah yang cantik dan tampan di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, boleh juga nih diketik-ketik di kolom chatnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di sini ini berasal dari mana saja Bapak Ibu ya. Karena kita akan membuka sesi perkenalan juga agar satu dan yang lain bisa kenal. Baik, sembari panitia kita mengambil sesi dokumentasi, kami mengucapkan juga dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir mengikuti acara webinar kita di pagi hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bergabung kita dibekali dengan ilmu pengetahuan dan kita semakin terupgrade dengan ilmu-ilmu yang terbaru Bapak, Ibu. Dan perlu kita ketahui juga Bapak Ibu yang bergabung hari ini ada dari berbagai macam profesi, dokter bedah, dokter ortopedi, dokter umum, perawat bidan, bahkan apoteker, farmasi juga bergabung Bapak Ibu dan ya pastinya juga ini dari berbagai macam profesi yang lain yang masih belum saya sebut. Selamat datang dan selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang pastinya saya melihat juga dari berbagai macam daerah ya Bapak Ibu ya. Saya lihat di kolom chat ini eh, Hilwa Sabita dari Batam, salam. Orpa Regina dari Jayapura, Papua. Hendrik dari Kendari Sultra. Apa ini? Apa ini baru? Andri lagi dari Maluku Utara. Noni dari Karawang. Samarinda Kaltim. Jenny Potana. Wah, banyak sekali Bapak Ibu ya. Berarti ya kita bergabung di tempat ini dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah juga ya Bapak Ibu. Kita bersatu dalam ruang Zoom ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya sudah bacakan Bapak Ibu dari mana-mana saja, namun saya rindu sekali mendengarkan suara dari berbagai macam daerah ini. Jadi ya kita buka sesi ini untuk perkenalan singkat dulu dari Bapak Ibu dan teman-teman yang bergabung saat ini. Apakah ada yang bersedia? Rupanya sudah di spotlight langsung dari tim panitia kita. Ini dengan Pak siapa namanya? Maaf. Pak Faisal Radi Unsri, Unsri Faisal. Boleh diaktifkan dulu mikrofonnya, Pak. Lihat dulu nih, Pak Faisal sudah diberikan izin belum ya untuk diaktifkan
mikrofonnya. Oke, sudah. Selamat pagi, Pak Faisal. Aduh, hilang Pak Faisalnya. Lagi. Oke. Selamat pagi, Pak Faisal. Suaranya masih belum terdengar. Baik. Saya rasa, oh, masih bersama dengan Pak Faisal rupanya ya. Pak Faisal suaranya masih tidak terdengar nih, Pak. Selamat pagi, Oke, selamat pagi Pak Faisal. Apa kabar? kabar baik. Hmm, Kabar baik ya Pak. Boleh spill singkat dulu nih Pak. Namanya dan profesinya apa dan saat ini sedang berada di mana? saya Faisal Radi, Dokter Faisal Radi SPM. Saya profesinya dokter mata. Saya tugas di PD Jaya, Aceh. Oh baik. Oke, terima kasih dokter. Rupanya ada nih dokter spesialis mata yang bergabung saat ini dengan kita dan sedang berada di Aceh ya dokter ya. Jadi boleh spill dulu nih dokter keadaan di Aceh itu gimana saat ini dokter? Keadaan di Aceh untuk sementara ya masih banyak eh, warga yang kesusahan dalam hal makanan terutama. Tapi kalau untuk daerah saya akses lampu, telekomunikasi sudah baik, tapi ada beberapa tempat yang akibat banjir itu tidak penyaluran makanan masih masih lambat. Masih lambat ya. Tapi ya itu terhambat semua karena dari segi akomodasi ya Pak dokter ya. Iya, Baik, baik. Baik, terima kasih dokter buat perkenalan singkatnya. Kita doakan sama-sama semoga Aceh semakin membaik ya dokter ya. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini dokter. Terima iya. kasih. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, barangkali dari kaum ibu-ibu ini kita coba dulu dengar suaranya dari mana dan profesi apa saja nih. Barangkali ada yang bersedia, boleh? Oh, ada nih yang di spotlight langsung dengan senyuman manis, cantik, dengan peserta Naomi. Selamat pagi, Kak Naomi. Selamat pagi. Apa kabar? Boleh Luar nih, biasa, baik sekali. dulu. Luar biasa baik sekali nih. Jadi makin semangat nih mengikuti webinar kita di pagi hari ini. Hmm. Boleh perkenalan singkat dulu nih Kak Nomi. Iya, baik perkenalkan nama saya Nurse Naomi Ragil Putri. Saya sekarang bekerja di perusahaan gas negara di Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali nih perawat-perawat kita yang sebagai garda terdepan juga. Baik, terima kasih Kak Terima Nomi. kasih. Semoga, berarti ini sedang berdinas atau tidak? Oh, kalau di pabrik biasanya perusahaan tidak ya? Iya, lagi berdinas, Kak. Oh, lagi berdinas dan Iya. Sabtu Minggu. Oke, tidak apa-apa. Semangat untuk terus nimbah ilmunya nih Kak Naomi. Semoga nanti pembelajaran hari ini tersampaikan dan nanti semoga menjadi berkah buat kita semua. Salam kenal buat Kak Naomi ya. Terima Salam kasih. kenal, sama-sama. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tadi perkenalan-perkenalan singkat dari teman-teman kita, peserta kita yang gabung hari ini, dan saya melihat juga di kolom chat banyak sekali Bapak Ibu yang berada di daerah-daerah yang berbeda dengan kita, dari Batam, dari Sulawesi Selatan, dari Bandung, dan dari Papua juga nih. Salam buat kakak-kakak kita yang dari Papua ya. Dan oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Namun sebelum saya membacakan susunan acara kita di pagi hari ini, saya juga mau informasikan satu informasi yang sangat menarik buat kita semua. Tadi sudah saya sampaikan bahwa acara webinar kita ini adalah acara yang seru dan menarik untuk diikuti bersama. Dan di sini saya mau informasikan bahwa
Di sesi akhir nantinya kita akan bagi-bagi kuis berhadiah buat Bapak Ibu dan teman-teman yang beruntung hari ini. Karena kuis kita akan ambil dari materi narasumber kita yang bagikan. Maka dari itu, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk semangat, fokus belajar mengikuti webinar kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya akan bacakan susunan acara kita di pagi hari ini dengan judul tata laksana pada pasien kecelakaan dan bencana. Yang pertama pening, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ketiga kita akan masuk ke sesi materi dan diselingi dengan sesi diskusi, dan terakhir nanti kita akan masuk ke penutup. Itu acara opening pertama kita anggap sudah selesai, dan yang kedua kita akan masuki lagu Indonesia Raya. Saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mem-mute-kan saja mikrofonnya dengan posisi yang terbaik, dan lagu Indonesia Raya kita mulai. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih. Kita lanjut ke susunan acara kita yang ketiga, yaitu sesi materi. Dan saya rasa semua Bapak Ibu dan teman-teman semua yang di sini pasti sangat menanti-nanti untuk sesi yang ini ya. Dan sesi materi kita yang hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita dengan judul Tata Laksana pada Pasien Kecelakaan dan Fraktur Trauma Tulang Belakang. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mempersilahkan narasumber kita untuk membagikan materinya, ada baiknya saya akan bacakan CV singkat terhadap beliau terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, beliau bernama Onaris Ayu yang lahir dan saat ini bertinggal di Banda Aceh, dan terkait dengan pendidikan formal yang sudah ditempuh beliau, kita lihat dari SD, SMP, SMA-nya itu di Banda Aceh, dan pendidikan profesi dokternya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta dari 2001 sampai 2008. Pendidikan magister kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dari 2009 sampai 2012, pendidikan spesialis bedah ortopedik dan traumatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di RSUP Haji Adam Malik dari 2009 sampai 2014. Kita melihat juga beliau orthopedic oncology fellowship di Leiden University Medical Center di Netherlands dan di Oktober sampai Desember 2017, dan orthopedic oncology konsultan Faculty of Medicine Erlangga Universitas Dr. Sutomo General Hospital dari 2017 sampai 2018. Doctor Study Program in Medical Science Faculty of Medicine Sumatera Utara
University dari 2018 sampai saat ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau melihat dari pengalaman kerja beliau bekerja dokter spesialis bedah ortopedi di RSUD Dr. Jainal Abidin, Provinsi Banda Aceh dari 2015 sampai saat ini sebagai staf pengajar juga di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala dari 2015 sampai saat ini juga, dan sebagai staf bagian bedah di RSUD Dr. Jainal Abidin Provinsi Aceh Banda Aceh dari 2015 sampai saat ini, dan dokter spesialis bedah ortopedi di Rumah Sakit Harapan Bunda, Banda Aceh dari 2015 juga sampai saat ini, dan sebagai residen Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas USU RSUP Haji Adam Malik Medan dari 2009 sampai 2014. Baik, Bapak Ibu, saya juga melihat ada begitu banyak organisasi, National Science Paper, bahkan speaker and publication, non-formal education-nya terlalu banyak sekali. Kalau saya sebut satu-satu, kemungkinan tidak akan cukup waktu kita untuk hari ini, Bapak Ibu. Maka dari itu, saya juga melihat bahwa narasumber kita sudah dibantu spotlight langsung dengan tim panitia kita. Maka dari itu, langsung saja kita sapa dengan dokter. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mas Koan. Kedengaran suara saya? Cukup terdengar dengan Oke, jelas, dokter. Apa kabar sebelumnya, dokter? Alhamdulillah Lama sudah tidak baik, jumpa. baik, baik. Baik. Baik, walaupun kondisi di Aceh sedang tidak baik-baik saja ya, dokter Ya, ya. benar-benar sekali, Mas Koan. Oke. Semoga di Aceh semakin membaik, dokter. Dan ini dokter sudah langsung di spotlight dengan panitia kita, dan saya juga tadi sudah sampaikan CV singkat terhadap beliau. Dan mohon maaf sebelumnya, dokter, kalau ada kesalahan dalam setiap penyebutannya, dokter ya. Ya, Baik, baik dokter, waktu dan kesempatan saya persilahkan. oke, baik. Thank you ya, Mas Koan. Oke, sebentar, saya coba share. Ya, apakah terlihat share saya? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kembali kepada Laskar Medika yang sudah memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk memberikan materi tentang tata laksana pada pasien kecelakaan dan bencana, terutama pada pasien fraktur dan trauma tulang belakang. Mudah-mudahan pemberian materi ini cukup bermanfaat dan mudah dimengerti untuk teman-teman semua, baik dari keperawatan, farmasi, dokter umum, dokter spesialis, dan siapapun yang mengikuti materi pada pagi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tentang tata laksana pada pasien kecelakaan dan bencana, terutama pada pasien fraktur dan trauma tulang belakang. Oke. Nah, kita memang saat ini, terutama saya juga yang sedang berada di Aceh, kemudian ada juga teman-teman ataupun masyarakat yang ada di Sumatera Utara, daerah Sibolga, dan ataupun di area Sumatera Barat. Saat ini memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja tadi ya, seperti kata Mas Koan, bahwa kita sedang ada dalam kondisi kebencanaan. Hari ini mungkin sudah hampir 3 minggu kita mengalami bencana banjir ya, banjir bandang, dan sedang mencoba untuk melakukan perbaikan ataupun recovery. Nah, sebenarnya materi pada hari ini adalah sedikit memang bagaimana kita sebagai tenaga medis melakukan tata laksana awal pada kebencanaan dan kecelakaan. Mungkin nanti saya akan menjelaskan di mana peran kita sebagai tenaga medis untuk masuk untuk melakukan tata laksana tersebut. Ini ada beberapa contoh kecelakaan ataupun bencana ya yang dapat kita lihat, seperti adanya tabrakan kereta api, kemudian adanya tabrakan beruntun atau gempa dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa bencana itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu berdasarkan penyebabnya, yaitu ada yang berdasarkan secara natural ataupun bencana yang muncul memang
bukan disebabkan oleh manusia, ya, dan ada yang man-made disaster atau disebabkan oleh manusia. Contoh dari natural ini misalnya gempa bumi, kemudian ada angin topan ataupun angin puting beliung. Nah, seperti itu adalah bencana natural. Namun bencana yang disebabkan oleh manusia ataupun man-made, misalnya tadi contohnya seperti kecelakaan, kemudian adanya peristiwa bom yang mengakibatkan kerusakan massal, penembakan massal yang baru-baru saja terjadi di Australia itu ya, di Bondi Beach itu kemarin. Nah, itu termasuk man-made disaster. Nah, kita perlu mengetahui juga di mana peran kita. Ini ada sedikit saja saya sampaikan tentang cycle ataupun disaster management secara lingkarannya. Ya, kita perlu pahami ada beberapa fase yang harus kita ketahui ketika kita sudah masuk ke dalam area yang mungkin bencana itu akan muncul kembali. Nah, yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi ini adalah suatu tindakan ataupun suatu perlakuan yang kita berikan kepada diri kita ataupun teman-teman ataupun area di sekitar kita untuk mengurangi kerusakan pada saat bencana. Mitigasi misalnya pada area-area gempa kita bisa membuat suatu bangunan-bangunan yang anti gempa. Misalnya pada area yang rawan banjir kita sudah bisa memprepare bahwa bangunan-bangunan ataupun area-area tersebut harus sudah dengan modifikasi dari penghijauan, misalnya seperti itu yang dilakukan di mitigasi. Kemudian di preparedness ini adalah simulasi yang biasanya dilakukan. Nah, di preparedness ini misalnya seperti kami di Fakultas Kedokteran Unsia pernah mengambil visi misi tentang kebencanaan, kita juga rutin melakukan tindakan simulasi pada pasien gempa, kemudian pada pasien pada bencana gempa, bagaimana kita melakukan tata laksana ataupun respon secara cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bencana itu terjadi di area sini, disaster impact. Nah, ketika terjadi bencana, yang harus kita lakukan adalah respon yang benar-benar cepat, tepat, dan akurat. Nah, banyaknya tenaga medis memang dibutuhkan di fase yang ini, di mana kita harus bisa melakukan triase terhadap korban-korban bencana, prioritas-prioritas mana yang kita harus lakukan. Ini maksudnya juga bukan hanya bencana alam, tetapi bencana yang man-made disaster ataupun kecelakaan, misalnya seperti itu. Nah, respon ini yang nanti akan kita ataupun saya jelaskan lebih detail apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah triase yang kita harus tahu prioritas pasien mana yang pertama yang harus kita tangani terlebih dahulu. Jadi dibagi menjadi 4, ya, ada prioritas 1, prioritas 2, kemudian ada prioritas 3 dan tidak prioritas. Nah, tentunya kalau prioritas 1 itu adalah pasien yang harus segera kita lakukan tata laksana, misalnya pada pasien gagal napas, kemudian cedera kepala, ataupun ada cedera pada area wajah yang cukup berat sehingga mengganggu jalannya nafas, kemudian pasien-pasien yang mengalami shock. Nah, kalau pada prioritas 2, kita mungkin bisa lebih santai ataupun lebih detail karena ini adalah pasien-pasien yang masih memiliki waktu yang lebih panjang daripada prioritas 1, seperti cedera abdomen yang disertai atau tanpa shock, kemudian cedera pada dada. Nah, pada prioritas 3, kita juga lebih bisa lagi untuk menunda tata laksana awal dikarenakan prioritas 3 ini pasiennya adalah pasien-pasien dengan cedera jaringan lunak ataupun pasien-pasien yang tidak mengalami kegawat daruratan. Nah, warna-warna ini memang harus kita pahami. Jadi saat kita lakukan tagging ataupun triase, begitu kita melihat ada banyaknya korban, kita harus langsung bisa melakukan tagging ini. Oh, ini pasien yang warna merah ini, kuning ini, dan jadi kita langsung bagi. Nah, justru yang tidak prioritas itu adalah pasien yang sudah meninggal. Jadi pada pasien yang sudah meninggal, jangan kita malah sibuk dengan melakukan tata laksana dengan pasien-pasien yang sudah meninggal, karena pasien-pasien yang sudah meninggal ini adalah termasuk pasien yang tidak prioritas untuk dilakukan tata laksana awal. Nah, kalau dari segi ortopedi ataupun fraktur, kita tetap mengambil prinsip bahwa life before limb. Artinya, walaupun dia dengan terdapat patah tulang terbuka, kemudian terdapat crush injury pada satu ekstremitasnya, tetapi yang kita lihat harus life-nya dulu.
prioritas satunya dulu. Ada nggak gangguan jalan nafas? Ada nggak gangguan breathing? Ada nggak gangguan kesadaran dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar jeli menentukan yang mana yang kita tata laksana dulu. Jangan terkadang karena kita melihat satu luka yang cukup besar, misalnya di paha ada luka sekitar 20 kali 5 cm, kita langsung lari ke area paha. Padahal ada benda asing yang sudah masuk ke dalam jalur jalan nafasnya sehingga airway pasien itu terganggu. Nah, itu yang harus kita pilah-pilah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan adanya pasien, bagaimana kita melakukan tata laksana? Tentunya tadi kita sudah melakukan triase dengan membagi ini pasien termasuk prioritas keberapa. Setelah triase selesai, kita akan lakukan primary survey. Nah, di primary survey ini tentu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini adalah beberapa tahapan yang akan kita lakukan sampai nanti akhirnya pasien ini akan mendapatkan terapi secara definitif atau terapi pada akhirnya, terapi yang sudah memang untuk kuratif dari pasien ini. Nah, primary survey ini adalah suatu hal yang paling penting karena dia diletakkan di awal ya. Jadi primary survey ini ada mnemoniknya yaitu ABCDE. Saya pikir beberapa teman-teman juga sudah sering mendengar tentang ini. Kita akan coba mengulang lagi. Yang pertama adalah airway ataupun jalan nafas. Ini sangat kritikal ya. Harus kita selesaikan dulu problem airway ini pada pasien-pasien dengan kecelakaan. Yang kita bisa lihat di sini adalah airway itu ada atau tidaknya sumbatan pada jalan nafas. Nah, kalau misalnya secara sederhana kita bisa menilai sumbatan jalan nafas ini, kita bisa mendengar pasien berbicara. Jadi secara simpel, kalau kita mau tahu cepat bahwa pasien ini mengalami sumbatan jalan nafas, kita cukup bertanya nama pada pasien ini. Jadi kalau dia bisa menjawab, artinya jalan nafasnya itu dalam keadaan baik. Karena kalau dia mengalami gangguan jalan nafas, maka biasanya yang muncul adalah harus perhatikan ada suara stridor, gargling ya atau ada suara mengorok, kemudian ada suara Harsners ya atau serak. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau jumpa klinik seperti ini atau ketemu tanda-tanda seperti ini, coba buka jalan nafasnya dengan cara head tilt ataupun chin lift. Tetapi pada pasien-pasien dengan trauma tulang belakang atau trauma servikal, kita cukup melakukan jaw thrust saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kesalahan ataupun pitfall yang sering kita jumpai, yaitu kita malah terlambat mengontrol ataupun membebaskan jalan nafas sehingga pasien tidak mendapatkan oksigen dan akhirnya meninggal dunia. Jadi hal-hal seperti ini harus dicegah ya. Misalnya kita tidak mengkontrol cervical spine-nya. Jadi pada saat kita melakukan manuver jaw thrust ataupun head tilt dan chin lift, jangan lupa kita juga melakukan kontrol terhadap cervical spine-nya. Ya, seperti ini kira-kira tangan dari seorang penolong untuk mengontrol cervical spine. Jadi curve dari cervical tulang belakang leher itu tetap terjaga. Karena kalau ada terjadi fraktur pada area ini tentunya akan memperburuk keadaan pasien. Nah, yang kedua adalah breath ataupun pernafasan. Yang di sini setelah kita selesai melakukan tata laksana terhadap airway-nya, kita turun ke B ya ataupun breathing. Nah, di sini yang paling simpel bisa kita lihat adalah bagaimana pergerakan dinding dadanya. Ya, bagaimana pergerakan dinding dadanya simetris atau tidak antara kanan dan kiri. Kita juga bisa meraba area trachea ya, apakah ada deviasi atau miring ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Kalau kita melakukan perkusi, kalau seandainya misalnya dijumpai adanya pneumotorak, kita bisa mendengar adanya suara hipersonor ya. Kemudian kita juga bisa melakukan auskultasi. Kalau misalnya terjadi adanya pneumotorak, kita akan tidak akan mendengar suara nafas. Jadi kalau ada cedera pada area torak, yang paling simpel adalah kita melihat bagaimana pergerakan dinding dadanya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang paling sering terjadi yang mengakibatkan kegawat daruratan pada area torak ini yang menyebabkan gangguan pada pernafasan itu adalah pneumotorak, terutama yang tension pneumotorak. Kemudian adanya flail chest. Flail chest ini adalah
suatu fraktur segmental pada tulang iga sehingga menekan area paru-paru, kemudian terjadinya obstruksi jalan nafas. Cuman ini obstruksi jalan nafas itu harusnya sudah kita selesaikan pada fase A tadi. Oke. Kemudian ini yang sudah sebelumnya dijelaskan bahwa ketika kita melihat ataupun inspeksi, kita lihat dari dinding dada simetris atau tidak, kemudian ada jejas atau tidak, kemudian ada luka atau tidak, dan seterusnya. Nah, perhatikan juga gawat darurat lain yang mungkin muncul yaitu cardiac tamponade ya, cardiac tamponade. Nah, kemudian kita masuk ke fase berikutnya yaitu sirkulasi. Sebenarnya ketika kita melakukan primary survey ini, jika kita memiliki beberapa tim ataupun beberapa anggota, ini bisa dilakukan secara simultan, tentunya dengan satu leader. Sehingga ada yang memeriksa sirkulasi, ada yang memeriksa jalan nafas. Tapi kalau kita sendiri ataupun berdua tetap harus dilakukan runutan dari A, B, C, D, E. Nah, pada sirkulasi hal yang paling penting adalah kita menilai bagaimana aliran darah dari penderita ataupun korban kecelakaan ini. Yang pertama kita nilai adalah nadinya, kemudian tekanan darah, dan kita mencari di sini ada tidak tanda-tanda shock yang terjadi. Umumnya shock yang terjadi pada pasien-pasien kecelakaan atau korban kecelakaan ini adalah shock hipovolemik, di mana terjadi perdarahan yang cukup banyak sehingga tanda-tanda shock itu akan muncul. Dan kita juga harus bisa menentukan shock itu dia di fase apa gitu. Nah, ini adalah triad of death di dalam trauma ya, yang jika terjadi perdarahan yang cukup banyak, maka akan terjadi peningkatan asam laktat di dalam darah sehingga menyebabkan terjadinya koagulopati dan asidosis yang dialami kemudian adalah penurunan dari pompa jantung dan terjadinya peningkatan koagulasi sehingga pasien akan lambat laun mengalami hipotermia, koagulopati, dan asidosis. Nah, ini ketika pasien mengalami ketiga hal ini, maka pasien masuk ke dalam kondisi yang sangat tidak baik. Dan kita harus mencegah ini terjadi. Nah, pada saat kita sudah masuk ke fase sirkulasi, tata laksana apa yang bisa kita lakukan adalah jika kita menemukan perdarahan ataupun sumber perdarahan yang terjadi occult bleedingnya, maka lakukan tampon ataupun hentikan perdarahan itu segera. Jadi kalau perdarahannya terbuka, misalnya pada fraktur terbuka, kita tentu akan terlihat dengan jelas. Cuman jika perdarahan itu terjadi secara tertutup, misalnya pada area limpa dan lain-lain, mungkin itu akan lebih sulit. Jadi kita butuh tata laksana ataupun resusitasi dengan menggunakan cairan ataupun dengan menggunakan transfusi. Oke. Nah, ini parameter dari shock ya, parameter dari shock yang bisa kita lihat di sini. Shock itu dibagi menjadi 4 klasifikasinya ya, ada yang dari yang ringan sampai yang berat. Kita harus tahu juga tanda-tanda ataupun indikator yang digunakan untuk menentukan ringan, berat, sedangnya satu shock. Yang pertama kita bisa lihat heart rate-nya, kemudian tekanan darah, ya, kemudian respiratory rate, kemudian ada urine output. Nah, itu jika seandainya semakin dia, misalnya pada contoh urine output semakin dia berkurang, maka kemungkinan sudah terjadi shock fase yang lebih tinggi. Kalau heart rate-nya pada awalnya normal, tetap itu masih di dalam shock yang sangat ringan. Tetapi ketika heart rate itu sudah meningkat, ya misalnya takikardi, itu sudah masuk ke fase yang lebih tinggi. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun menghentikan perdarahan yang terlihat. Misalnya kita bisa melakukan tampon ataupun menekan ya pada area perdarahan baik dengan menggunakan kasa ataupun dengan menggunakan sejenis elastik perban ya atau nah kalau kita punya alat tourniquet kita bisa melakukan pemasangan tourniquet itu di atas dari area luka bukan pada area lukanya.
Kita berharap bahwa kita menghentikan alur pembuluh darah besar, misalnya pada area paha seperti ini kita menghentikan aliran darah dari arteri femoralis sehingga akan berhenti keluar pada arteri tibialis di bawah. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan mereposisi. Jika terjadi fraktur terbuka, kita bisa melakukan tindakan reposisi. Karena dengan melakukan tindakan reposisi diharapkan arteri yang cedera akan kembali mengalami posisi yang normal sehingga dia dapat tertampon dengan otot-otot yang ada di dalam, tetapi tetap harus dilakukan juga penutupan luka ya dengan menggunakan beberapa media, misalnya seperti tadi elastic bandage, ditutup dulu dengan kasa tebal, kemudian dilakukan gulungan kasa pada area luka tersebut. Nah, yang keempat adalah disability ataupun kesadaran. Di sini kita biasanya menggunakan scoring berdasarkan Glasgow Coma Scale. Ya, yang kita perhatikan di sini adalah pupil, kemudian ada lateralisasi, kemudian bagaimana motoriknya, kemudian bagaimana verbalnya, itu kita harus menilai. Sehingga skornya itu yang maksimal, yang paling bagus adalah 15. Dan terakhir adalah yang kita lakukan pada fase E ataupun exposure adalah melihat ataupun menilai ada tidak luka-luka lain ataupun cedera lain dari seluruh tubuh pasien ataupun penderita ataupun korban. Jadi kita harus benar-benar membuka semua pakaian pasien, fully undress the patient, kemudian kita harus mengamati setiap detail dari badan pasien, ada nggak luka ataupun jejas yang muncul. Terkadang ada jejas pada area flank, kita karena suka tidak membalik, jadi pada area flank ada jejas, ternyata ada trauma ginjal di situ, ataupun pada area abdomen bagian atas, ternyata ada trauma limpa di situ, tidak ada luka, tetapi kok pasiennya masuk dalam fase shock nih. Nah, ternyata ada cedera ataupun ruptur dari limpa, misalnya seperti itu. Nah, kita biasanya pasien-pasien yang mengalami cedera organ dalam kita bisa menemukan clue-nya itu dengan munculnya jejas pada area yang terimpact tersebut. Nah, ini jangan lupa setelah kita fully undress the patient ataupun kita sudah membuka semua baju pasien dan kita sudah menilai ada tidaknya cedera yang lain, jangan lupa untuk menutup kembali badan pasien. Karena itu kalau kita tidak lakukan dan terlalu lama melakukan exposure ini, maka pasien nanti akan masuk ke dalam fase hipotermia. Dan kalau sudah masuk ke fase hipotermia, kita akan sulit lagi melakukan tata laksana untuk penyelamatan pasien ataupun korban ini. Nah, ini ada beberapa ajang ya ataupun tambahan yang dapat kita lakukan dari tindakan primary survey itu. Misalnya tadi pada pasien-pasien fraktur setelah kita koreksi shocknya, kita juga bisa memberikan terapi tambahan. Tentunya alat-alat ini bersifat portable. Ya, bersifat portable seperti melakukan pemasangan skin traksi, kemudian melakukan pemasangan splinting yang sebenarnya itu bisa dibawa ya, atau melakukan tindakan foto ronsen jika diperlukan dan tersedia alat pada area emergency room. Ya, jadi ini cukup membantu, tetapi harap dipahami tata laksana awal ABCD ataupun RW dan lain-lain harus selesai dulu, baru kita boleh memobilisasi pasien ini ke ruang radiologi, atau terkadang ada beberapa rumah sakit yang memang di ruang emergensinya terdapat radiologi yang portable sehingga cukup membantu dan mempercepat tata laksana pada pasien-pasien dengan kecelakaan ini. Nah, setelah primary survey ini selesai, maka kita akan artinya pasien sudah masuk ke dalam kondisi yang lebih stabil. Setelah kondisi stabil tercapai, kita akan lakukan secondary survey. Yang perlu kita ketahui adalah apakah pasien ini memiliki alergi. Memang beberapa negara mereka itu mempunyai catatan yang cukup baik terhadap pasien-pasien ataupun terhadap masyarakatnya, sehingga kalau sudah kita menemukan identitas pasien ketika kita connect datanya itu akan tercatat bagaimana rekam medik dari pasien. Mungkin di kita agak sulit untuk itu, tetapi kita bisa bertanya kepada keluarga, at least kita melakukan mekanisme ataupun sistem yang sudah ada. Jadi kita tetap harus menanyakan apakah pasien ini atau korban ini memiliki alergi, kemudian apakah obat-obat yang selama ini dia minum, kemudian apakah obat terakhir yang dia minum sebelum dia kecelakaan, apakah makanan terakhir yang dia makan sebelum terjadinya kecelakaan, dan bagaimana kondisi sekitar area tempat dia
mengalami kecelakaan tersebut. Nah, itu kita harus bisa pastikan. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan atau EMPEL tadi, maka kita akan lakukan secondary survey. Secondary survey ini kita kembali lagi memeriksa dari head to toe, ya, dari kepala sampai ujung kaki, itu dengan cara yang lebih detail lagi. Kalau tadi kita lompat airway, mulutnya dulu, ataupun jalan nafasnya dulu, kemudian breathing ke toraknya, kemudian sirkulasi kita cek ada perdarahan tanpa melihat detail. Ya, jadi ini harus kita ulangi lagi setelah pasien dalam kondisi stabil. Nah, di sini mungkin nanti kita akan menemui keluhan-keluhan yang lebih sederhana dari pasien ini. Nah, saya masuk ke dalam kasus-kasus fraktur, ya. Nah, ini yang paling emergensi dari ortopedi, ya, bukan paling emergensi sih, salah satu kasus yang emergensi di ortopedi yaitu pada fraktur terbuka. Nah, ketika kita menemukan pasien seperti ini, kita pastikan lagi tadi setelah ABC-nya ataupun kita ini masuk di dalam fase sirkulasi ini. Nah, kalau pasien tidak mengalami shock, kita langsung lakukan tutup luka frakturnya ini dengan kasa ataupun dengan perban yang kita miliki. Kemudian kita lakukan pemasangan splinting secara sederhana. Setelah itu selesai, maka yang paling penting kita lakukan pada terapi definitif adalah memberikan antibiotik yang sesuai terhadap pasien dengan open fracture. Dikarenakan open fracture ini punya kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri favorit yang suka attach pada open fracture. Nah, jadi kita harus bisa mengenali infeksi apa yang mungkin terjadi. Nah, kita perhatikan tadi di EMPEL tadi ada environment. Nah, pasien ini frakturnya di mana? Di jalan raya kah? Atau di sawah kah? Atau di daerah berlumpur kah? Karena kalau sudah lokasinya diketahui akan berbeda sedikit antibiotiknya karena lebih berat pasien ini misalnya terjadi fraktur pada area berlumpur dibandingkan di jalan raya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa tata laksana setelah ABC tadi adalah pemberian antibiotik yang tepat pada pasien-pasien dengan open fracture ini. Nah, open fracture ini sendiri memiliki klasifikasi berdasarkan Bustilo-Anderson, ya, yang memiliki indikator berapa luas lukanya, kemudian bagaimana dasar lukanya, kemudian kotor atau tidak lukanya, kemudian ada tidak gangguan dari arterinya, makanya dibagi menjadi 3 klasifikasinya 1, 2, 3, di mana klasifikasi yang ketiga ini di breakdown lagi menjadi 3A, 3B, dan 3C tergantung dari kerusakan jaringan yang ada. Pada pasien dengan fraktur 3C, grade fraktur 3C open fracture, ini adalah open fracture yang juga melibatkan terjadinya kerusakan arteri dominan. Ya, misalnya open fracture tibia ataupun femur dengan cedera arteri femoralis ataupun pada tibia dengan cedera arteri tibialis anterior ataupun posterior. Nah, ini adalah kita bisa melihat bahwa pada grade 1 lukanya cukup kecil, ya, kurang dari 1 cm. Pada grade 2 semakin besar, pada grade 3B, 3C, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ketika open fracture ataupun fraktur dengan luka terbuka itu terjadi pada area-area formi, misalnya area-area dengan tanah ataupun lumpur, maka antibiotik yang seharusnya biasanya kita berikan pada open fracture ini adalah first generation atau generasi 1 dari cephalosporin, yaitu contohnya cefazolin. Tetapi kalau kita bertanya sama pasien ataupun orang yang membawa pasien ini, patahnya terjadinya di mana? Oh, dia waktu di sawah tadi ketika dia lagi potong rumput, kena mesin blade rumputnya. Nah, jadi terjadinya di area sawah dan area yang berlumpur. Nah, kita harus menambahkan beberapa golongan antibiotik lagi untuk mencegah adanya gram negatif gitu loh. Jadi bisa kita combine antara cefazolin dengan aminoglikosida. Contohnya seperti itu. Jadi kenapa anamnesa ataupun EMPEL tadi cukup penting. Nah, kemudian kita pada kasus-kasus kegawat darurat lagi kita bisa menemukan adanya sindroma kompartemen, ya. Nah, ini harus benar-benar dapat didiagnosa ataupun dikenali oleh garis depan dari nakes, karena kalau ini tidak terdiagnosa, maka
pasien kemungkinan besar akan mengalami kehilangan ekstremitas yang terlibat. Jadi tanda-tandanya juga memiliki mnemonik, yaitu adanya pain, ya, pallor, paresthesia, pulseless ataupun tidak teraba arteri, kemudian adanya paralisis. Nah, apa yang terjadi pada kompartemen sindrom ini? Itu adalah ketika munculnya tekanan ataupun meningkatnya tekanan pada kompartemen. Sebagai contoh, ini adalah area betis. Kalau kita potong secara aksial, kita akan melihat begitu padatnya otot pada betis kita ini, tetapi fasianya itu tidak elastis. Nah, jadi ketika ada cedera, fraktur di sini dan membuat swelling ataupun pembengkakan pada area otot, sehingga ketika otot membengkak, tekanannya meningkat, tetapi fasia ini adalah fasia yang putih, ini fasianya ini tidak elastik, maka akan menekan pembuluh darah yang ada di dalam kompartemen tersebut. Kita bisa melihat di sini ada arteri tibialis anterior, tibialis posterior, kemudian ada beberapa nervus. Nah, ini akan tertekan. Ketika ini tertekan, artinya aliran darah pada bagian distal dari pasien ini tidak akan sampai, sehingga pasien akan mengalami nyeri sekali, kemudian akan mengalami kepucat pada area distalnya, kemudian tidak berasa, dan akan ketika kita raba arteri tibialis posterior, kita meraba arteri posterior tibialis posterior itu pada area malleolus, ini adalah tulang malleolus, di bagian posterior dari malleolus. Nah, kita bisa ngeraba arteri sini, kita tidak teraba lagi. Atau kita meraba arteri dorsalis pedis yang terdapat pada dorsum pedis, itu tidak teraba lagi. Nah, pasien akan sangat nyeri. Nah, ini ketika kita raba pada tungkainya, ya, ini akan teraba sangat keras. Nah, jadi kita harus bisa mendiagnosa itu karena tata laksananya sangat emergensi, yaitu dilakukan fasiotomi. Karena tadi penyebabnya adalah fasianya ketat, maka dilakukan fasiotomi. Fasiotomi artinya membuka fasia supaya otot-otot yang terkompresi ini terbuka semuanya. Jadi pintunya harus dibuka. Nah, ini contoh fasiotomi pada lengan bawah, ya, di mana terjadi kompartemen sindrom pada radius ulna ataupun pada antebrakii. Nah, ini pada fasiotomi betis, jadi dibuka sehingga ototnya ini akan tekanan yang di dalam itu akan berkurang. Jadi begitu kita melakukan fasiotomi, kita biasanya menemukan bulky pada ototnya begitu tensionnya. Jadi otot itu memang kita terkadang tidak bisa lagi menjahit ini saking bengkaknya otot itu gitu loh. Jadi tidak bisa menjahit kulit. Kita terkadang harus menunggu sampai otot itu bengkaknya berkurang baru kita lakukan penutupan. Jadi kita lakukan perawatan terbuka seperti ini. Nah, ini dia kalau kita tidak bisa mendiagnosa ini ataupun delay diagnosa, maka kemungkinan terjadinya kerusakan ataupun amputasi ataupun kontraktur akan sangat besar sehingga pasien pasti tidak bisa lagi menggunakan ekstremitas yang terlibat dengan baik. Nah, ini adalah crash syndrome. Ini juga sering kita jumpai pada kasus-kasus kecelakaan ataupun bencana ataupun trauma. Crash syndrome ini adalah suatu keadaan di mana terjadi himpitan yang cukup lama pada area ekstremitas. Ya, misalnya ada korban kecelakaan terjepit dashboard mobil dalam waktu yang cukup lama. Jadi sehingga kalau itu terjadi maka akan mengalami yang disebut dengan namanya rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis ini adanya lisisnya otot-otot sehingga perdarahan ataupun darah itu masuk sampai ke dalam urin. Kita akan menjumpai bahwa urin itu akan menjadi merah, ya, padahal tidak ada trauma ginjal. Nah, jadi karena adanya rhabdomyolysis, terjepitnya otot-otot ataupun terjepitnya satu ekstremitas dalam waktu yang lama, misalnya pada korban gempa, nah ini juga sering tertimpa bangunan sampai berjam-jam tidak diangkat. Nah, ini akan muncul yang namanya crash syndrome. Nah, ini sedikit tentang patofisiologi, ya. Kalau seandainya muncul crash syndrome, kita lihat lagi. Kalau nanti nampak ketemu kompartemen sindrom, maka kita akan lakukan fasiotomi. Ya, kalau misalnya ada gangguan rhabdomyolysis, kita harus lakukan tata laksana sesuai dengan gejala yang ada. Nah, ini akan muncul nih kalau terjadinya crash syndrome, bisa terjadi hipovolemi, cardiac arrest karena keluarnya tadi rhabdomyolysis tadi ke dalam seluruh tubuh. Nah, yang sedikit lebih simpel sebenarnya tetapi merupakan satu situ ataupun emergensi adalah dislokasi.
Nah, dislokasi sendiri mungkin teman-teman sejawat atau teman-teman nakes juga sering melihat ya, area-area yang paling sering itu adalah area bahu, siku, panggul. Ini yang paling sering. Pernah terjadi pada area lutut, tetapi tidak sesering pada area bahu, siku, dan panggul. Jadi dislokasi itu adalah bergesernya satu sendi ya dari permukaan sendi tulang tetangganya. Ya, contohnya ini pada area siku, ini adalah tulang humerus, ya, dan ini adalah tulang ulna. Ini adalah olecranon. Seharusnya ini olecranon berada di dalam fossa olecranon pada tulang humerus, tetapi karena kecelakaan maka akan muncul dislokasi seperti ini. Nah, dislokasi seperti ini harus segera ditata laksana karena kalau terlambat, misalnya dalam waktu berminggu, tetapi terlambatnya ini hitungannya tidak jam, tapi hitungannya hari, gitu ya. Makanya ini bukan suatu kegawat daruratan yang harus diselesaikan dengan ATLS tadi atau primary survey tadi. Nah, ini harus segera dikembalikan karena kalau tidak dalam waktu tertentu sudah tidak bisa lagi dikembalikan sehingga pasien nanti tidak akan bisa menggerakkan sendinya 100% normal, bahkan harus bisa mengalami pergantian sendi nanti. Nah, ini contoh foto ronsen pada elbow ya, pada elbow kita bisa lihat fossa olecranon ini tidak ada lagi olecranon yang attach sehingga kelihatan sekali deformitasnya. Tampak tonjolan dari olecranon ini pada siku kanan, kita bisa melihat adanya tonjolan. Ini pasien pasti tidak bisa melakukan fleksi ataupun ekstensi dengan normal. Nah, yang bisa dilakukan adalah kalau kita sendiri, biasanya sih butuh 2 orang, yang satu menekan area humerus ke bawah, kemudian yang satu lagi menarik dan menggeser area ulna ke arah lateral. Nah, ini pada bahu juga sering ya, pada bahu paling sering itu dislokasinya dislokasi anterior ya atau ke arah depan dengan bentuk yang seperti ini ya. Nah, ini juga tata laksananya banyak manuvernya ya, bisa dengan Hippocrates ataupun Milk maneuver. Intinya adalah mengembalikan glenoid itu, mengembalikan head humerus itu ke fossa glenoid. Oke. Dan ini adalah dislokasi pada area panggul ya, pada area panggul ini juga kita bisa melihat deformitas yang muncul itu adalah nampak di sini. Kalau dia ke posterior itu ada abduksi di sini ya, kemudian ada fleksi hip, kemudian ada eksternal rotasi, kakinya terbuka, dan tentu kita melihat adanya shortening di sini, pemendekan dari tungkai. Nah, ini kita juga dalam melakukan manuver ini biasanya kita membutuhkan asisten ya, yang satu menstabilkan ataupun memegang area siasnya, yang satu lagi operator menarik tungkai ataupun lututnya sehingga sendi panggulnya ataupun head of femurnya kembali ke dalam acetabulum. Oke, ini adalah beberapa manuver, beberapa nama, mungkin yang paling sering adalah Bigelow dan Alice ya. Nah, kemudian kita pada area tulang belakang memang kita harus mengetahui juga tentang anatomi dari tulang belakang. Kita memiliki 4 segmen besar tulang belakang, yaitu ada cervical, thoracal, kemudian ada lumbal, dan ada area pelvic. Nah, di pelvic ini kita punya tulang coccygeus dan sacrum, ya, atau sering dibilang tulang duduk, ya, kira-kira seperti itu. Nah, di setiap segmen tadi, cervical tentunya memiliki 7 segmen tulang. Kemudian thoracal itu ada 12, lumbal ada 5, dan seterusnya. Dan curve-nya itu bentuknya kalau kita lihat dari depan dia harusnya lurus, tetapi ketika kita lihat dari samping, curve-nya itu pada cervical itu akan nampak curve ke arah depan, kemudian diikuti curve ke arah belakang dari thoracal, kemudian muncul lagi ke arah depan dari lumbal, dan ke arah belakang lagi dari coccygeus dan sacrum. Nah, yang paling sering pada fase-fase awal terjadinya trauma pada tulang belakang itu adalah spinal cord injury. Ya, spinal cord injury ini kita bisa ambil karena spinal cord-nya itu jika dipotong secara sagital kita bisa melihat beberapa area ya, ada anterior, kemudian ada posterior corticospinal motor, kemudian ada bagian lateral, ada bagian spinothalamic. Nah, ini kalau cedera dia memiliki pola-pola tertentu. Ini adalah beberapa mekanisme yang bisa terjadi ya, misalnya pada orang naik mobil kemudian direm, kita sering dengar namanya whiplash injury ya, begitu direm pasien akan maju ke depan ya, begitu remnya terlepas dia akan
mundur ke belakang, lehernya ini tertarik ya. Jadi whiplash injury, sehingga terjadi cedera servikal di situ. Kemudian adanya jatuh pada saat kepala duluan ya. Ini udah jelas bisa jadi trauma kepala, juga bisa jadi cedera servikal. Kemudian ada rotasi yang berlebihan. Nah, ini hati-hati, kretek-kretek ya. Kalau tidak belajar ataupun tidak dengan yang ahlinya, hati-hati terjadi cedera servikal. Kemudian juga pada seat belt ataupun pada anak-anak ini, karena seat belt itu terkadang belum sampai ke ukurannya mereka. Nah, ini diagnosanya itu ataupun mekanismenya itu bisa secara langsung, bisa disebabkan secara kompresi ataupun adanya cedera-cedera yang lain. Kalau secara langsung jelas. Jadi munculnya cedera cervical atau spinal cord ini dikarenakan trauma langsung, misalnya langsung tertusuk ya, langsung tertusuk dengan benda tajam misalnya. Kalau dia disebabkan karena kompresi, ya terjadinya ada perdarahan pada area tulang misalnya yang mengompres area canalis spinalis sehingga spinal cord-nya itu terkompres. Nah, ini beberapa tipe yang sering terjadi ya, ada namanya incomplete tetraplegia, complete tetraplegia, complete dan incomplete paraplegia. Masing-masing yang paling sering itu adalah incomplete tetraplegia. Oke, ini komponen dari beberapa tulang yang mungkin menyebabkan terjadinya cedera. Nah, ini kalau kita bicara tentang tulang belakang, secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada bagian posterior column, kemudian bagian middle column, dan bagian anterior column. Nah, ini harus kita pahami bahwa jika terjadi trauma pada anterior column, tentunya keluhan akan lebih ringan jika dibandingkan dengan terjadinya trauma pada middle ataupun pada combine ketiganya. Karena spinal cord itu terletak di canalis spinalis pada bagian middle column dan posterior column. Nah, ini jaras yang tentu dari kita sudah pelajari ya, sensasi jaras sensorik dari spinal cord, mulai dari yang paling sering kita hafal adalah T4 pada papilla mame, kemudian T10 pada umbilikal, kemudian L1 ataupun lumbal 1 pada area inguinal, dan seterusnya. Kalau secara motorik, yang dapat kita lihat secara singkat adalah contoh pada pergerakan abduksi dari bahu, yaitu yang digerakkan dengan deltoid, itu yang melakukan pergerakan adalah cervical 5, ya, jaras dari cervical 5, pada ekstensi pergelangan tangan itu cervical 6, pada abduksi dari jari-jari itu pada T1, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung gradingnya itu, ada 0 sampai dengan 5. Kalau 0 itu tidak ada pergerakan sama sekali, kalau 5 itu adalah normal. Nah, ini skor singkat yang biasa kita gunakan atau kita sebut dengan ASIA Impairment Scale ya. Kalau terjadi cedera tulang belakang maka pasien itu sering kita bilang absen nih, A, B, C, D. Ini bedakan dengan primary survey tadi ya. Kalau misalnya A ini di sini tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau E ini normal, jadi kita bisa menilai kalau dia incomplete, tidak ada motorik, jadi tidak ada motorik kita gerakan, pasien tidak bisa menggerakkan tangan ataupun kaki, tetapi pasien masih memiliki rasa ketika dilakukan rangsangan secara sensoris. Kira-kira seperti itu cara membaca ASIA Impairment Scale. Nah, ini jenis-jenis tadi tipe-tipe rusaknya spinal cord ya, bisa kita lihat ada yang disebut dengan bone sequard syndrome ya. Yang terjadi di sini adalah terjadinya paraplegia di tetraplegia ya, yang incomplete ya, karena ini dia tipe yang incomplete. Kemudian ada juga anterior cord syndrome ya, ini terjadi tetraplegia incomplete. Kalau merah ini pada bagian pan ya, ini contohnya. Dan ada central cord serta posterior cord syndrome. Dan ini adalah tipe-tipe cedera yang dialami ataupun tipe-tipe lesi yang dialami oleh pasien. Nah, tata laksana pada cedera tulang belakang juga tetap sama, yaitu dengan ABCDE tadi atau primary survey. Kemudian perhatikan pasien juga harus tetap dalam keadaan hangat. Kemudian kita juga menilai juga tekanan darah, karena di sini juga bukan hypovolemic syndrome yang ada, hypovolemic shock, yang ada itu adalah spinal shock.
Spinal shock itu tandanya itu hampir sama dengan hypovolemic shock. Nah, untuk menilainya untuk membedakannya kita bisa melakukan pemeriksaan bulbocavernosus reflex. Ya, cara memeriksanya adalah dengan melakukan squeeze ataupun melakukan tarikan pada kateter jika pasiennya perempuan, sehingga kita akan melihat kontraksi dari sphincter anal, ya. Jadi kalau pada pasien laki-laki kita bisa melakukan penarikan pada area gland penis, kemudian kita lihat, kita rasakan ada tidak kontraksi dari anal sphincternya, kira-kira gitu. Jadi kalau tidak ada refleks anal sphincternya itu, maka pasien ini kemungkinan besar jatuh dalam fase shock spinal. Nah, biasanya kalau dia kurang dari 8 jam, kita bisa memberikan kortikosteroid untuk mencegah inflamasi. Tetapi kalau hal ini sudah lebih dari 8 jam, mungkin sudah tidak ada indikasi lagi pemberian kortikosteroid pada pasien-pasien dengan spinal shock ini. Nah, perhatikan juga untuk imobilisasi gunakan cervical collar neck-nya itu yang rigid. Kemudian kalau perlu pakai posterior brace untuk tulang lumbal dan torakal. Kemudian jika ada, tapi ini memang device ini yang dipasang itu adalah oleh orang yang sudah melakukan training, ya. Dia memasang halo device pada area kalvaria untuk melakukan traksi pada area cervical. Nah, ini adalah prinsip dari tata laksana pada tulang belakang itu adalah kita untuk mencegah terjadinya kerusakan neurologi, ya, ataupun kerusakan saraf-saraf, kemudian mencegah terjadinya jepitan pada saraf-saraf, kemudian untuk membuat stabil dari tulang belakang, yaitu makanya tadi dengan menggunakan collar neck atau dengan menggunakan board yang luas untuk menyokong tulang belakang pada area lumbal ataupun pada area torakal, dan juga pada akhirnya nanti melakukan rehabilitasi pasien. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian presentasi materi dari saya tentang kecelakaan, tentang tata laksana awal pada kecelakaan, baik pada fraktur ataupun pada tulang belakang. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Silakan, Baik, Pak. baik, terima kasih dokter buat pemaparan materinya. Dan saat ini kita masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin berdiskusi dengan dokter narasumber kita hari ini, Bapak Ibu bisa langsung raise hand terlebih dahulu dan nanti kita akan bantu untuk spotlight dan kita akan persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Dan jika malu-malu, boleh diketik saja di kolom chat, nanti saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Baik Bapak Ibu, kita persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ya Bapak Ibu ya. Baik, sambil menunggu ini dokter, saya sedikit ada yang mau bertanya. Agak menarik ini di kalangan masyarakat juga terkait dengan yang dislokasi dokter. Nah, tadi saya ada dengar nih, tadi saya ada ikut bahwasanya kalau dari dokter bilang tadi itu untuk masalah dislokasi itu dia hitungannya hari gitu ya dokter, bukan hitungan jamnya. Iya, bisa hari itu bukan harinya juga bukan 100 hari ya, Mas Koan ya. 1-2 hari Iya. masih bisa, tapi kalau udah hari ketiga udah sulit. Oke, udah sulit ya dokter ya. Tapi ada beberapa ya dokter yang kita lihat sendiri terutama mungkin di FYP di sosial media itu, bahkan yang sampai dia mungkin udah bertahun-tahun masih bisa untuk dibaguskan, tapi dengan metode tradisional gitu dokter. Oh. Apakah hal yang seperti gitu memang benar-benar ada atau bagaimana? Kalau dia sudah bertahun-tahun secara logika dan teori, dan saya belum pernah saya pernah paling lama itu melakukan reduksi itu, paling lama itu pun sulit sekali ya, Mas Koan, itu 2 minggu. Itu udah sulit sekali gitu. Kalau bertahun-tahun secara logika, setiap kalau sendi ini kan ada rumah, ada kepalanya, ada rumahnya gitu ya.
ketika dia sudah keluar dari rumahnya, area rumah itu akan terisi oleh jaringan soft tissue. Jadi kalau udah bertahun-tahun pasti ini udah ditumbuhi oleh jaringan-jaringan nekrotik atau jaringan-jaringan fibrotik. Nah, jadi dia penuh. Yang kedua, yang dialami adalah otot itu kan selalu menarik tulang. Jadi ketika dia sudah fase dalam bertahun-tahun, tentunya otot itu sudah mengalami pemendekan. Jadi kalau kita mau masukkan kembali nih, contoh, ini kita tarik, itu tidak akan bisa dia. Kalaupun dia kembali, kita harus membersihkan dulu area tempat ataupun rumah dari si sendi itu. Jadi saya pikir kalau yang saya lihat kalau yang dari alternatif itu dia fraktur yang ada pada pertengahan tulang, bukan dislokasi itu, Mas Koan. Jadi fraktur yang sudah muncul yang kita sebut dengan namanya pseudoartrosis atau sendi palsu. Jadi pasien itu ketika di tangannya bengkok terus diluruskan, nampak lurus, dia tidak sakit lagi karena di sininya udah muncul sendi palsu. Nah, jadi kira-kira daerah patah itu muncul cairan sendi. Jadi pasien itu bisa digerak-gerakkan tanpa sakit lagi. Nah, tapi kalau dislokasi yang bertahun-tahun saya pikir tidak mungkin dikembalikan kalau tidak dengan operasi. Oh, Demikian. berarti memang wajib harus operasi ya dokter ya, karena harus membersihkan jaringan-jaringan yang Ya, tumbuh ya dokter ya. iya, iya harus dibersihkan area-area. Baik, baik dokter, terima kasih. Tapi ini sungguh sangat gimana ya dokter kalau udah melihat-lihat yang FYP seperti kayak gitu, terutama di TikTok, yang terutama yang saudara kita yang dari Kalimantan, terutamanya dokter. Ini sangat menarik dokter untuk tindakan terapi yang mereka lakukan gitu tuh sangat-sangat menarik dan masih kurang yakin sih sebenarnya dokter, mungkin karena masih belum nampak langsung. Tapi dokter kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dokter nih dari peserta kita ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ada Nugraha izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa kalua trauma organ dalam penanganannya dengan transfus beda dengan bagian luar, misalkan bisa dibalut tekan, izin mohon penjelasan apa? Ya gitu dokter. Atau Oke. mungkin dari Ade ini ada mau mungkin langsung bertanya secara Boleh detail. Pak Ade langsung atau Ibu Ade. Nah, pada Pak Ade ini kita persilahkan. Tolong tim panitia dibantu spotlight dulu nih. Oke, saya coba jawab ya. Maksudnya itu organ dalam itu gini Pak Ade. Kalau misalnya ada cedera pada organ dalam, tentunya kan tidak terjadi perdarahan terlihat. Jadi tidak ada perdarahan itu terjadi di dalam. Kita memang terkadang pada area-area perut itu membutuhkan pemeriksaan ejang atau tambahan. Kita di sini sering menggunakan yang namanya FAST ya dengan menggunakan USG untuk melihat organ-organ terutama organ abdomen. Maksudnya transfusi, semua perdarahan itu jika sudah tidak terkontrol dengan jumlah yang cukup banyak, ya dengan jumlah cukup banyak, kita tidak terkontrol dengan tata laksana awal dengan pembalut tekan, tetap ujung-ujungnya nanti transfusi. Kita harus tahu juga indikator kapan kita melakukan transfusi. Pada cedera organ dalam, terutama abdomen, tentunya kita tidak bisa melakukan balut tekan. Itu yang maksud saya. Tetapi pada organ dalam di dalam pelvic itu ada arteri besar di situ, arteri iliak arteri. Kalau terjadi curiga ada perdarahan pada pelvic, kita tidak melakukan balut tekan. Tetapi yang kita lakukan adalah pemasangan pelvic bandage atau melakukan pemasangan elastik perban pada area pelvic. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang adanya transfusi? Karena ketika memang sudah ada cedera misalnya organ limpa, itu biasanya nanti ditata laksana oleh dokter bedah, terutama bedah digestif, mereka akan mencari itu, ini yang berdarah hati atau limfa. Nah, biasanya kalau perdarahan cukup banyak, tetap harus dengan melakukan tindakan operasi. Tapi kalau dia terkontrol dan berhenti sendiri, mungkin bisa dilakukan dengan konservatif. Nah, kalau sudah tidak terkontrol, fase yang paling atau tindakan yang paling advance yang diambil adalah dengan operasi dan dilanjutkan biasanya dengan transfusi. Kira-kira begitu. Jadi luka di kulit dengan luka di abdomen pasti tata laksananya adalah berbeda. Pada awal kita lakukan tata laksana ini kita ngomongnya settingannya pada emergensinya gitu loh Pak Ade. Baik, baik. Bagaimana nih buat peserta kita Ade? Apakah sudah cukup jelas? Jika nanti mungkin ada yang mau ditanya lagi, boleh diketik saja di kolom chat kita. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dokter. Nih dari tim kita juga nih ada bertanya.
Apakah dislokasi dapat dikretek atau Chiropraktik siropraktik? ya. Baik. Bagaimana dokter? Kalau sebenarnya kalau terapi kiropraktik itu terapi dislokasi itu adalah reduksi. Reduksi itu adalah mengembalikan sendi ke dalam mangkoknya tadi. Jadi kalau terapinya kretek dia kurang tepat. Dislokasi itu adalah terapinya mengembalikan mangkok tempat ke dalam sendinya. Kalau misalnya itu dilakukan, saya tetap kalau chiropraktik itu praktek untuk melakukan kretek itu ada juga sekolahnya itu, ada juga ilmunya. Kalau dilakukan dengan orang yang tepat, mungkin saya juga nggak pernah mempelajari tentang chiropraktik nih. Kalau dislokasi dia bukan chiropraktik tata laksananya. Dislokasi itu adalah close reduksi, bukan chiropraktik. Nah, kalau misalnya chiropraktik, jika dilakukan oleh yang tidak ahli harus hati-hati. Karena ada beberapa area sendi itu putarannya itu nggak boleh melebihi misalnya sekitar 15 derajat. Kalau dia nggak memahami tentang anatomi, diputar menjadi 30 derajat udah lain cerita nanti. Baru-baru kemarin saya ketemu pasien habis dikretek padam semuanya ini, Mas Goan. Jadi di leher, kemudian tangan sampai kaki udah nggak bisa lagi. Nah, Waduh, jadi sayang sekali. saya tanya rupanya ya kalau dibilang dalam chiropraktik yang abal-abal. Jadi tapi ada juga yang chiropraktik yang ada ilmunya. Saya juga tidak mempelajari itu silakan saja, tetapi tetap ada resiko. Kira-kira gitu. Tapi kalau dislokasi bukan dengan kretek, dislokasi dengan close ataupun dengan open reduksi tata laksananya. Berarti kalau yang abal-abal itu ya untung-untungannya dokter ya. Ya, bismillah, bismillah bagus, bismillah enggak gitu. Baik, dokter nih dari peserta kita lagi ada yang ingin bertanya lagi dari Dokter Lila Nasika. Seperti kejadian baru-baru ini di arena balap di Jambi, di mana satu racer dari Luwu Utara Crash dan meninggal. Oke, dugaan fraktur servikal, tapi banyak yang kecewa cara penanganannya saat di lapangan. Dilihat dari video yang ada, boleh dijelaskan tata laksana yang terbaik di lapangan terhadap fraktur servikal, dokter. Terima kasih. Terima kasih dok pertanyaannya. Jadi kalau balik lagi ketika ada pasien dengan kecelakaan kita pastikan dulu pada saat terjadi itu apakah airway-nya lancar gitu loh. Apakah pada saat terjadi fraktur servikal itu lidah pasien ataupun si korban ini tidak terlipat ke arah dalam. Nah, ketika kita melakukan handling pada servikal, itu curve servikal yang convex ke depan, kan tadi bentuknya ke depan itu harus dijaga. Kalau seandainya tidak paham dengan itu, maka pada saat memindahkan pasien, ya, di sini ada struktur penting, ya, batang otak di dalam servikal itu. Jadi kalau misalnya ada fraktur servikal dan pemindahan servikal itu tidak dijaga benar-benar, maka servikal itu akan merusak batang otak. Ya, jadi servikal kan menekan dan pasien tentunya akan meninggal. Nah, kita tidak tahu pada kecelakaan yang terjadi di arena balap itu apakah pertama airway pasien itu juga benar, apakah airway pasien sudah benar. Kalau ragu-ragu, tim medis harusnya sudah menyediakan yang namanya gargling, yang namanya untuk mulut itu, ya, untuk jadi saya lupa. Jadi sudah menyediakan alat untuk dipasang di area mulut untuk melancarkan jalan nafas. Kemudian yang terjadi kalau kita lihat dari kasus tersebut artinya tata laksana pada saat airway itu belum clear itu dok. Jadi problem pasien mungkin terjadi pada area A-nya, primary survey-nya tidak clear, artinya jalan nafasnya kita tidak bisa pastikan apakah pasien benar jalan nafasnya atau cervicalnya terkontrol. Pada saat pemindahan menggunakan collar neck yang rigid itu kuncinya, kira-kira gitu. Atau ketika terjadi kecelakaan memang sudah merusak dia punya batang otak pada saat itu. Jadi benar-benar harus ditilik lagi apa kesalahan dari medis atau memang pasiennya begitu kejadian memang langsung sudah tidak bernyawa, kira-kira gitu. Terima kasih, dokter. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, dokter ya. Nih, dari Andri. Selamat pagi, saya Andri. Izin bertanya, jika ada luka terbuka di area paha kaki, tetapi perdarahannya sudah diatasi, apakah harus dilakukan imobilisasi lagi dengan menggunakan pemasangan bidai atau tidak perlu? Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Nah, kalau pemasangan bidai ini ataupun splitting, indikasinya itu adalah
pada fraktur. Kalau seandainya ada luka terbuka di area paha tetapi tidak ada fraktur, tentunya tidak perlu dipasang bidai. Tapi kalau seandainya ada terluka atau luka terbuka di area paha tetapi dengan fraktur, walaupun lukanya sudah teratasi, tetap harus dipasang bidai. Bidai itu indikasinya untuk fraktur, bukan untuk luka pada area paha. Jadi pastikan pasiennya ada fraktur atau tidak. Kira-kira gitu, Mas Andri. Baik, jika mungkin nanti ada yang mau ditanya lagi, boleh diketik-ketik ya, Pak Andri ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, dokter, dari Cici. Izin bertanya, dok, jika pasien mengalami jatuh dengan posisi terguling, tetapi tidak ditemukan adanya masalah neurologis, apakah tetap dapat diberikan methylprednisolone injeksi, dokter? Dan jika pasien dengan SCI datang sudah lebih dari 8 jam, berarti sudah tidak ada benefit jika diberikan methylprednisolone. Kira-kira apa yang bisa dilakukan selanjutnya, dokter? Terima kasih. Itu Oke. pertanyaan dari Cici, dokter. Oke, terima kasih pertanyaan. Kalau memang tidak ada keluhan, saya pikir tidak perlu diberikan. Tetapi kalau seandainya keluhannya sudah 8 jam tadi, apa masih perlu? Tidak perlu. Tetapi yang harus dilakukan adalah ajang tadi, pemeriksaan berikutnya. Ada nggak klinis defisit neurologisnya? Kalau tidak ada klinis defisit neurologisnya atau tidak ada gangguan neurologis, kita tentu bisa memberikan obat-obat simptomatik. Pasien ada nyeri, kita kasih nyeri. Pasien ada luka, mungkin kita lakukan tata laksana luka. Tapi kalau seandainya lebih dari 8 jam, tetapi ada defisit neurologis, kita mungkin bisa masuk ke pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Misalnya kita lakukan MRI untuk melihat ada cedera pada level yang mana, sehingga kita langsung bisa melakukan definitif terapi pada pasien tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada keluhan, sudah lebih 8 jam juga, pastikan terapi yang kita berikan adalah terapi simptomatik. Apa yang dikeluhkan pasien, tidak keluhan neurologi, kalau pasien ada nyeri, kasih anti nyeri. Nah, kira-kira seperti itu, atau analgetik. Kira begitu. Baik, baik, terima kasih. Kita lanjut ya, dokter ya, untuk pertanyaan berikutnya nih. Boleh. Wah, banyak banget nih teman-teman kita yang antusias untuk bertanya. Dari Lanjar, selamat pagi dokter. Untuk tata laksana fraktur pelvis agar tidak jatuh ke shock, bagaimana amannya tanpa pelvic clamp? Baik, terus dokter, dari Lanjar lagi nih, prognosis pada shock spinal cord injury setelah pemberian kortikosteroid, apakah ada tindakan segera yang dapat memberikan prognosa yang baik? Itu dokter, dari Lanjar. Oke, thank you. Nah, bener nih, orofaringeal airway. Thank you ya. Opa ya, ya. Tim kita nih Jadi dokter. aku tadi lupa jadi opa. Oke, yang dari Mas Lanjar ya. Lanjar, Untuk tata lanjar. laksana fraktur pelvis agar tidak jatuh. Ya, fraktur pelvis memang salah satu fraktur yang bisa menyebabkan shock hipovolemik ya. Benar Mas Lanjar. Jadi untuk tata laksana awalnya kita bisa menggunakan pelvic bandage ya. Jadi kita berharap bahwa dengan melakukan pemasangan pelvic bandage dari sia sampai sepertiga tengah atas paha itu dibalut dengan elastik perban sehingga kita mengecilkan kompartemen dari ataupun rongga dari pelvic sehingga itu menjadi tampon alami. Jadi salah satu cara untuk pasien agar tidak jatuh ke fase shock adalah dengan melakukan tindakan sederhana seperti itu. Tetapi tetap harus dipantau tanda-tanda shock yang ada pada pasien ini. Ya, misalnya tekanan darah, walaupun kita sudah pasang pelvic bandage, jangan, oh ini udah selesai. Karena occult bleeding itu tetap saja terus terjadi. Perhatikan juga ada tidak area yang bulky pada area pelvic. Karena biasanya kalau ada perdarahan, kita akan melihat adanya jejas, kemudian munculnya tanda bulky ataupun tampak lebih bengkak dia pada area pelvic. Jadi untuk tata laksana awal boleh dilakukan pemasangan pelvic bandage, kira-kira gitu. Baik. Kemudian, jika pasien Kemudian SCI dengan datang sudah 8 jam sudah tidak ada benefit jika diberikan metode kira-kira. Oh, ini ini tadi sudah saya jawab udah kayaknya ya. ada. Nah, masih dengan Lanjar lagi dokter, prognosis pada shock spinal cord injury setelah Oh pemberian ya, kortikosteroid, apakah ada tindakan segera yang dapat memberikan prognosa yang baik? setelah pemberian. Nah, memang sampai saat ini para dokter spine ini masih jadi kontroversi juga dalam pemberian kortikosteroid. Setelah pemberian kortikosteroid, apakah tindakan segera dapat memberikan? Ya, jika kortikosteroid ini kan obat ini adalah antiinflamasi, berharap tidak ada terlalu jepitan terhadap terhadap spinal cord-nya ini. Jadi kalau seandainya pasien ini setelah pemberian kortikosteroid neurologisnya balik lagi,
yang tadinya E misalnya, atau yang tadinya absen ataupun tadinya B tiba-tiba menjadi E, tentunya tidak ada tindakan berikutnya, kita hanya melakukan observasi. Tetapi sebaiknya kita tetap melakukan pemeriksaan penunjang ya, karena ini kita udah masuk fase definitif treatmentnya. Tapi kalau misalnya dalam pemberian kortikosteroid itu tidak ada progres yang baik, tetap lanjutannya itu adalah melakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk melihat level-level mana saja yang mengalami jepitan ataupun mengalami kerusakan. Tetapi kalau dia prognosisnya bagus, kita lakukan observasi lagi. Nah, pasien itu tidak boleh pulang. Kita harus melakukan observasi dari ruangan, ada nggak penambahan motorik ataupun sensorisnya, kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira begitu ya buat peserta kita lanjut. Dan kita lanjut nih dokter. Oke, sebentar. Oke, dari Sutopo Yetsias, bagaimana upaya atau tindakan kita bila saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang fraktur servikal maupun tulang belakang, tapi karena ada banyak orang yang ingin membantu tapi tidak mengetahui penanganan korban. Akibatnya terjadi salah penanganan awal, maka berakibat hilang nyawa atau cacat permanen. Apakah perlu edukasi bagi masyarakat awam atau bagaimana peran tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi? Pak? Oke, terima kasih Pak Sutopo. Ya, jadi saat ini kan kita udah sering melakukan, bukan kita, maksudnya Nakes itu ada program melakukan edukasi terhadap BHD ya, bantuan hidup dasar. Ya, itu harus bisa dikerjakan oleh orang-orang di sekitar. Karena ini yang BHD dulu nih, bukan yang servikal ya. Yang BHD, jadi misalnya satpam-satpam di dalam satu kantor, kemudian orang-orang di area olahraga, bahkan alat AED itu sudah ada harusnya di berbagai area olahraga ya. BHD itu bantuan hidup dasar yang misalnya kalau ada orang pingsan, terus kita langsung Pak, terus kita harus telepon kemana, kemudian kita cek suara nafas dan lain-lainnya. Saya sangat setuju kalau seandainya pun ATLS simple ini juga bisa diajarkan pada masyarakat. Saya juga beberapa kali mengajarkan tentang BHD dan juga memasukkan cedera fraktur servikal ini, Pak Sutopo. Bagaimana cara kita menghandling servikal supaya jangan terjadi seperti yang tadi di area tabrakan itu, supaya jangan terjadi seperti itu. Jadi memang banyak masyarakat yang tidak paham ketika ada orang jatuh, dia ada trauma servikal, mereka nggak tahu, mereka main angkatnya ngasal. Dan itu sampai di rumah sakit memang benar akan terjadi runutan komplikasi yang lebih parah sehingga pasien akan mengalami kecacatan. Saya setuju kalau ini dijadikan juga satu hal yang harus diedukasi kepada masyarakat, tetapi sebagian besar atau sebagian hal-hal BHD ini sudah sangat masif diajarkan di masyarakat. Begitu Pak Sutopo. Baik. Oke, kita lanjut ya dokter ya. Barangkali dari Bapak Ibu dan teman-teman semua ada yang ingin langsung bertanya ke narasumber kita, masih kita persilahkan dan jangan lupa untuk mengaktifkan raise hand-nya supaya tim panitia kita juga mengetahui kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau langsung berbicara dengan narasumber kita saat ini. Namun kita lanjut aja dokter untuk pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat juga dari dokter Anggita. Selamat pagi, saya Anggita. Bagaimana tata laksana terbaik untuk orang depan posisi jatuh terduduk? Sepertinya tidak banyak kasus, tetapi ada beberapa kejadian contoh karena bercanda atau tidak sengaja. Di saat mau duduk, kemudian bangku ditarik. Apa sebaiknya yang dilakukan? Baik. Dokter Anggita. Thank you, Dokter Anggita. Nah, ketika kita menerima pasien apapun etiologi kejadian kecelakaannya, misalnya dia terduduk, terpelanting, kemudian tertabrak, ya, ataupun ya apapun itu, perhatikan pertama-tama adalah klinis dari pasiennya. Perhatikan klinis pasiennya. Yang tadi kita sudah ajar. Kalau terduduk pastinya airway dan lain-lainnya clear, dia nggak ada masalah. Nah, sekarang perhatikan klinisnya. Nah, kalau sudah kita masuk ke fase klinis, kita sudah masuk ke primary survey ini. Kalau dia hanya mengalami nyeri, tentu kita pertama-tama harus kasih anti nyeri dulu, analgetik dulu. Pastikan dulu nyerinya tingkatnya berapa berdasarkan step ladder WHO. Tentu kita sudah tahu ada 1 sampai 10 dan kita bisa memilih. Nah, kemudian perhatikan yang kita takutkan dari jatuh terduduk itu adalah satu, adanya cedera tulang belakang. Yang kedua, cedera tulang belakang ini maksudnya bisa terjadi fraktur, paling sering itu fraktur coccygeus atau fraktur tulang ekor itu tadi. Yang kedua, ada tidak defisit neurologisnya.
Kalau seandainya kita menilai ada tidak defisit neurologisnya, kita bisa melakukan pemeriksaan sensoris dan motorik sesuai jaras-jarasnya tadi. Kalau ada rasa sensoriknya yang dalam batas normal, kemudian motoriknya dalam batas normal, ya akhirnya kita bisa memutuskan pada saat kita periksa tidak terjadi adanya defisit neurologis. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan fisik terhadap tulang belakangnya. Ya, pada koksigesnya kita bisa melihat ada memar atau tidak, ada deformitas atau tidak. Pada saat kita palpasi nyeri atau tidak, ada tender atau tidak. Kalau seandainya itu ada, kita bisa lakukan pemeriksaan berikutnya. Kita bisa mendiagnosa itu dengan suspek misalnya fraktur koksigeus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan itu untuk memastikan apakah benar terjadi fraktur atau tidak dengan melakukan pemeriksaan radiologis. Nah, ketika sudah ada hasil pemeriksaan radiologis, kita bisa melihat kalau memang ada fraktur, artinya kita tentukan lagi grade-nya ini grade berapa, perlu tindakan operasi atau tidak, atau cukup dengan konservatif atau rest saja. Nah, jadi bagaimana sebaiknya tata laksana ini dilakukan? Dia harus secara sistematis, Dok. Pastikan dulu kegawat daruratan si pasien ini tidak ada. Kalau tidak ada, lakukan terapi Di Asia Tenggara definitifnya. Kalau memang perlu pemeriksaan penunjang, lakukan pemeriksaan penunjang. Intinya, ada tidak gawat darurat? Ada tidak hal yang mengancam nyawa pasien pada saat dia jatuh terduduk? Nah, kira-kira begitu. Yang sebaiknya ya itu yang dilakukan. Baik, Baik, dokter, izin dokter melanjutkan dari pertanyaan berikut. Kan ini kasusnya mungkin banyak juga ya di kalangan-kalangan masyarakat. Cuman yang menjadi pertanyaan saya juga dokter, apakah ketika dilakukan pemeriksaan seperti yang dokter sampaikan tadi, pemeriksaan sarafnya bagaimana, apakah itu memang langsung sudah diketahui apakah memang benar ada masalah nantinya terkait dengan kejadian yang dialami pasien tersebut, atau mungkin kejadian yang dialami pasien tersebut akan berdampak di kemudian harinya gitu dokter. Baru ketahuan ini ada masalah nih rupanya gara-gara pasien ini pernah jatuh terduduk gitu dulu dok. Nah itu kalau seandainya pasien itu dia biasa datang ke kita itu kan Mas Koan, kalau pernah 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, nah kita sebagai dokter ataupun nakes memeriksa, kita tidak runut ke belakang. Nah, ibaratnya gini, kalau sudah 2 bulan dia datang ke kita, kita harus tata laksana pada saat dia datang itu, apa keluhan dia pada saat itu. Kita tidak bisa, oh seandainya ibu datang 2 bulan yang lalu kan bakal lebih, kita nggak bisa bilang gitu, karena pasti banyak pertimbangan pasien itu datang ke kita itu 2 bulan itu kenapa. Ada yang diurut dulu lah, ada yang pada saat nyerinya itu muncul tiba-tiba menghilang kemudian muncul lagi. Jadi kira-kira itu pasien biasanya datang ke kita itu kalau tidak karena nyerinya yang tidak sembuh-sembuh atau ada rasa tidak nyaman, atau yang paling saya senang adalah kalau pasien khawatir. Kalau pasien khawatir tuh walaupun dia tidak nyeri dia akan datang. Biasanya itu tidak butuh waktu lama. Ketika habis kejadian dia langsung datang padahal udah nggak ada nyeri lagi nih, cuman dia khawatir. Nah itu yang sebenarnya yang kita harapkan gitu. Jadi kalau dia pun datang setelah beberapa bulan kemudian, kita kan tidak mungkin menyalahkan kenapa baru datang sekarang misalnya. Tapi yang kita lakukan adalah mencoba tata laksana sebaik mungkin pada saat kondisi dia datang. Jadi kita harus memeriksa sedetail mungkin. Apakah bisa saja dia datang sudah terlambat itu banyak. Pada pasien-pasien fraktur itu sering, sudah terlambat itu sering. Jadi ya kita lebih sulit lagi melakukan tata laksana. Nah di sini peran informed consent yang cukup penting, ya peran informed consent bahwa kita harus memberitahu kondisi pasien itu pada saat datang itu sudah seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah kira-kira mengkoreksinya tidak sampai 100% misalnya. Jadi kita harus tahu juga ekspektasi pasien datang ke kita tuh apa. Ibu datang ke saya ini tujuannya mau apa? Pasien sudah 2 tahun dislokasi misalnya gitu kan. Oh saya mau 100% normal ya. Itu kita harus jelaskan detail. Bahwa akan sulit sekali melakukan restorasi yang sudah 2 tahun kemudian menjadi normal kembali. Nah itu di situ peran kita berkomunikasi dengan pasien itu, Mas Kaan. Baik, baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ya dokter ya untuk nih pertanyaan berikutnya. Kita lihat dulu nih apakah ada peserta kita yang sudah raise hand dan sepertinya masih belum ada. Kita lanjut untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari peserta kita yang melanjutkan pertanyaan dari Cici tadi. Izin dokter melanjutkan jawaban dari dokter. Wah, melanjutkan jawaban dari dokter karena saat ini saya bekerja di puskesmas dok dan jauh dari fasilitas kesehatan yang memiliki MRI, kira-kira apakah ada golden period dok untuk sampai ke fasilitas rujukan. Oke, Itu. terima kasih Ibu Cici. Golden period fasilitas rujukan. Nah, pastikan ini pada kasus apa dulu nih Bu Cici. Misalnya ini pada kasus trauma tulang belakang yang butuh MRI.
yang bisa kita lakukan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang sangat jauh dari fasilitas kesehatan berikutnya, kita harus merujuk. Kita tentu tidak punya, kalau memang dia butuh darurat, kita tentu tidak punya kuasa yang bisa langsung pasien ini harus tertangani karena kita pasti punya keterbatasan untuk itu. Nah, kekuatan yang kita punya itu adalah kemampuan kita melakukan diagnosa dengan tepat dan benar, gitu kira-kira Ibu Cici. Jadi kita harus tahu benar, kita diberikan ilmu, kemudian kita diberikan sense of apa art ataupun rasa, mulai dari tangan, mata, kemudian mendengar, kemudian melihat keluhan. Nah, kita harus bisa mendiagnosa itu dengan benar dan tepat. Ya, bukan ya kalau kita nggak bisa itu harusnya dengan suspek dan tapi kita sudah ada arah ke situ. Nah, ketika memang pasien itu butuh MRI itu sebenarnya adalah pemeriksaan penunjang. Ingat, pemeriksaan penunjang itu bahkan bisa dilakukan setelah muncul diagnosa. Penunjang, dia bukan pemeriksaan utama. Kita ini kan klinisi, jadi kita harus bisa mendetek kira-kira ini problem pasien ini apa, diagnosanya apa. Setelah kita bisa menentukan diagnosa dan kemungkinan yang terjadi kepada pasien dan harus ada rujukan untuk MRI, nah di situ muncul lagi ilmu komunikasi dengan pasien bahwa ini saya bekerja di ini ibu diagnosanya seperti ini, kemungkinan ibu membutuhkan tindakan ataupun pemeriksaan penunjang untuk diagnosa pasti. Tetapi kami harus merujuk ibu dan ini mungkin butuh waktu sekitar 6 jam misalnya kayak gitu. Nah, apakah ibu setuju? Kalaupun ibu ikut rujukan ini, kemungkinan ada fase-fase ataupun perburukan keadaan karena ibu harus jauh perginya. Nah, fase-fase perburukan itu kami sudah antisipasi misalnya dengan jika terjadi sesuatu kami sudah menyiapkan obat-obatan, kami sudah menyiapkan alat-alat yang dapat digunakan pada saat masa perjalanan ibu. Nah itu yang harus dikasih tahu Bu Cici bahwa apapun komplikasi yang terjadi selama perjalanan kita sudah bisa menanganinya walaupun dengan cara yang cukup sederhana. Tetapi yang paling penting adalah komunikasi bahwa pasien itu harus tahu komplikasi apa yang akan dia alami ketika dia ke tempat rujukan, kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika komplikasi itu terjadi. Nah, itu yang kita sampaikan sebelum merujuk pasien. Kalau misalnya ditanya tentang golden period, sebenarnya MRI ini adalah pemeriksaan penunjang, lagi-lagi pemeriksaan penunjang. Dia tidak bukan pemeriksaan utama. Jadi tidak ada golden period yang benar-benar kecuali untuk melakukan terapi definitif. Definitif bedakan dengan emergensi ya Bu. Kalau emergensi kita tidak melakukan pemeriksaan penunjang. Kira-kira gitu. Baik. Bagaimana nih Bu Cici? Kalau masih ada yang kurang jelas, mungkin langsung kita bantu spotlight nih dengan Ibu Cici. Dan coba sebentar, saya lihat lagi. Dari peserta kita sudah tidak ada yang bertanya lagi nih dokter. Saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini Bapak Ibu. Kalau ada, mungkin boleh langsung raise hand Bapak Ibu, kita tunggu, masih kita tunggu nih. Langsung raise hand Bapak Ibu jika ada. Oke, masih ada. Oh, tidak ada ya ini. Ini yang hands clap rupanya. Saya coba lihat dulu yang hands clap-nya ini. Baik. Baik. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi dokter yang mengajukan pertanyaan. Dari peserta juga tidak ada yang raise hand. Sebelum kita untuk mengakhiri pertemuan saat ini dokter, mungkin boleh diberikan closing statement terlebih dahulu dokter. Oke, terima kasih Mas Koan. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi tentang tata laksana pada pasien kecelakaan dan bencana hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ingat memang saya tahu bahwa di daerah-daerah itu ataupun di fasilitas-fasilitas kesehatan itu tentunya alat-alat ataupun obat-obatan juga tidak banyak dan tidak sempurna gitu. Tapi ingat kita juga sebagai tenaga medis kita punya skill untuk melakukan pemeriksaan, kita punya skill untuk menegakkan diagnosa, kita juga punya skill untuk berkomunikasi. Yang pengalaman saya selama jadi dokter ini komunikasi yang baik terhadap pasien itu
itu merupakan obat yang lumayan bagus, nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau dari take home message-nya dari materi saya adalah bahwa perhatikan baik-baik kegawat daruratan. Perhatikan baik-baik kegawat daruratan pada pasien-pasien kecelakaan dan tata laksana bencana ini. Itu dulu, ya. Selesaikan problem kegawat daruratannya. Perhatikan nyawanya. Jangan perhatikan maksudnya luka lebar dan lain-lain, itu dulu. Nah, kalau itu sudah teratasi, baru kita bisa runut. Nah, untuk memperhatikan kegawat daruratan dan keselamatan nyawa itu memang kita butuh skill, butuh baca, butuh belajar terus sampai kapanpun karena dia berubah-berubah nih. Ya, karena keadaan kecelakaan itu tidak pernah sama. Tidak pernah ada orang sama ditabrak di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, usia yang sama, rusaknya yang sama, itu tidak pernah ada. Ya, saya tidak pernah menemukan pasien yang sama persis 100%. Jadi semua itu ada modifikasinya. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian aja Mas Wan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. baik, terima kasih dokter. Terima kasih buat materinya hari ini. Dan izin dokter untuk saya ambil alih keseluruhannya dokter ya. Oke. Semoga nanti ke depannya kalau ada webinar kita lagi izin untuk berkenan bergabung dengan kita lagi kembali ya dokter ya. Siap. Baik, terima kasih dokter. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, narasumber kita tadi sudah selesai untuk memberikan materinya dan Bapak Ibu juga yang antusias bertanya, terima kasih banyak dan semoga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu bisa mempertanyakan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya lanjut dengan susunan acara kita yang terakhir penutup, namun sebelumnya seperti janji saya di awal, acara webinar kita ini seru dan menarik untuk diikuti bersama dan kita akan bagi-bagi kuis berhadiah buat Bapak Ibu yang beruntung hari ini. Baik, untuk aturannya ketika saya sampaikan nanti kuisnya, Bapak Ibu yang tercepat untuk mengaktifkan raise hand-nya, kita akan persilahkan untuk menjawab dengan mengaktifkan mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya. Saya harap Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah mengetahui ya bagaimana cara mengaktifkan raise hand-nya. Maka dari itu saya mau tes dulu nih. Bapak Ibu bisa aktifkan raise hand-nya terlebih dahulu. Oke, ada masih satu yang mengaktifkan raise hand-nya. Baik. Jika tidak tahu, oke. Oke. Laskar Medika Utama ini salah nih ya, memberikan trompet atau petasan ini. Dan oke, ada juga yang hands clap. Mohon maaf sekali, yang hands clap juga tidak bisa. Karena yang menempati posisi pertama yang tercepat itu yang mengaktifkan raise hand-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah saya persilahkan, saya sebut namanya, aktifkan mikrofon dan aktifkan kameranya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita clear up-kan dulu, tidak ada lagi yang mengaktifkan raise hand-nya. Oke, terima kasih Orpa Regina. Baik, ini sudah clear up semua ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oke, masih ada lagi dari Orpa. Terima kasih buat love-nya. Baik. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk kuis yang pertama, tadi kita ketahui bencana itu ada dibagi dua. Apa saja itu? Oke. Indreswari. Indreswari. Baik, boleh. Oke, sudah dikasih. Bencana natural dan bencana yang dibuat oleh manusia. Wah, luar biasa sekali dan tepat sekali jawabannya. Pada Indreswari ini mana nih orangnya belum nampak ya? Iya, enggak kelihatan, masalahnya kameranya yang posisinya ngadep ke sana. Saya ada di Shangri-La Hotel sekarang, Surabaya. Oh, baik Ya, gitu. iya. Mungkin kameranya itu kamera depan atau kamera belakang nih, Bu? Ini kamera, makanya saya bingung ini kamera depan atau belakang ya. Ini saya gaptek ya. Bingung saya, wajah saya nggak kelihatan. Wah, Coba cari-cari coba dulu nih, Bu. kameranya. Ini coba kameranya. Coba ini kamera. Nah itu kamera. Ya, Wah, cantik sekarang sekali, saya Bu.
Oh ini. Iya. Iya. Oh, Ibu Andeswari ini lagi pelayaran atau bagaimana Bu? Lagi Datang lagi holiday? dari kan acara orto tadi itu. Heeh. Terus kebetulan Oh, presiden orto dari Filipina gitu loh. oh, jadi lagi Ini ada double acara, iya. pembelajaran hari ini ya. Double Iya. pembelajaran nih Bu. Iya, betul. Wah, terima kasih buat antusiasnya hari ini dan Iya. selamat buat Ibu ya, pemenang Iya. kuis pertama kita. Jangan Iya. jangan jemu-jemu Bu untuk ikut acara webinar kita selanjutnya Oh ya iya, Bu ya. nanti yang blue code juga ikut kan ada Wah, selain anak kan nanti selain baik. anestesi kan juga orto bisa ikut ya, Ko. Betul, betul, betul. Terima kasih Ibu, kita Cie-cie, tunggu. Ko. Baik, kita tunggu kehadirannya untuk webinar berikutnya, Ibu. Terima kasih. Dan Ya, Ibu jangan lupa nanti menghubungi panitia kita ya, Bu ya, untuk ngeklaim ya. hadiahnya. Nanti kalau Ibu nggak ngeklaim, saya yang ngeklaim. Oh, oh iya gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Naswari. Kita lanjut untuk mencari pemenang kuis kita berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Ah, saya semakin semangat ini karena Ibu Naswari. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk kuis berikutnya. Apa saja parameter yang digunakan untuk menentukan kategori shock? Oke. Apa ini penilaian-penilaian apa saja ini yang kita lihat untuk menentukan kategori shock? Ayo Bapak Ibu dan teman-teman semua, gampang sekali nih Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang menjawab sangat disayangkan sekali. Oke, dari Titia Loach. Baik, boleh diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Halo, selamat siang, Kak. Selamat siang Kak Titia. Iya, Bagaimana? Boleh untuk langsung dijawab? untuk menentukan parameter shock gitu, kita mengukurnya menggunakan A, B, C, D, E, yaitu airway, breathing, sirkulasi, Hmm. D-nya apa ya? Pak. Disability sama exposure. Oke, itu mungkin penanganannya ya Kak ya. Tapi mungkin bolehlah di circulation-nya. Dari circulation-nya itu apa aja yang perlu kita nilai Kak? Dari sirkulasi itu, kita mengecek nadi, tekanan darah, terus tanda-tanda adanya perdarahan, Baik. terus ada sianosis, hipotermi, sama koagulopati. Nah, begitu tuh. Nah, ini yang saya maksud nih. Apa saja parameter digunakan untuk menentukan kategori shock. Jadi ya kurang lebih ada tekanan nadi, tekanan darah, pernapasannya, urin outputnya, dan kesadaran pasiennya. Begitu. Tapi kakak udah bantu jawab juga ini. Selamat buat Kak Titia Lot sudah menjawab dan pemenang kuis kita kedua. Nanti Kak Titia Lot jangan lupa ya untuk ngeklaim atau menghubungi nomor panitia kita sudah kita kirimkan di kolom chat. Terima kasih buat Kak Titia. Semangat terus nanti sampai jumpa untuk di acara-acara webinar kita berikutnya ya. Oke. Satu pemenang kuis lagi yang akan kita cari dan kita minta kepada Kak Titia dulu boleh di lower hand kan. Oke, terima kasih Kak Titia. Ini satu pemenang kuis terakhir. Jadi saya harap ini pertanyaannya sangat gampang sekali dan ini pada umumnya tenaga kesehatan pasti tahu. Oke, siapa cepat dia dapat. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 macam trias yang digunakan pada saat bencana. Ayo Bapak Ibu, 4 trias nih. Gampang sekali 4 triasnya apa saja Kak itu? Ayo Bapak Ibu, yang cepat dia yang menang untuk mendapatkan hadiah kita yang terakhir. Oke, kepada Bambang Sukoco. Kita persilahkan. Izin Kak, izin menjawab. Jadi untuk triase pada kegiatan apa kebencanaan, yaitu yang pertama merah,
Dia itu untuk kritis atau prioritas tinggi, lalu kuning cedera serius butuh perhatian segera tapi dalam kondisi stabil, lalu hijau luka ringan atau pasiennya bisa jalan sendiri, dan hitam meninggal atau tidak dapat diselamatkan sama sekali, Kak. Wah, betul sekali nih Kak Bambang, sudah menjawab dengan benar dan selamat buat Pak Bambang. Nanti bisa menghubungi panitia kita untuk mengambil hadiahnya ya Pak Bambang ya. Ya, Dan terima kasih, Kak. baik, sama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi dengan acara webinar berikutnya ya Pak Bambang ya. Kita nantikan nih. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sudah dapat 3 pemenang kuis kita yang hari ini. Buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang masih belum beruntung, jangan bersedih hati, karena masih banyak lagi acara-acara webinar kita berikutnya yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa ikuti dan bisa bersaing lagi nih untuk mendapatkan hadiah dari tim panitia kita. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena acara webinar kita hari ini sudah selesai, dari narasumber sudah selesai memaparkan materinya, dan kita juga sudah diskusi, dan kita juga sudah bagi-bagi hadiah nih buat peserta kita yang sangat antusias belajar hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah mengikuti acara webinar kita, dan jangan lupa untuk pantau terus sosial media kita untuk acara-acara webinar berikutnya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan baik setiap tutur kata maupun setiap pelayanan kami kepada Bapak Ibu, dan sampai jumpa di acara-acara webinar berikutnya. Dan selamat beraktivitas, selamat siang. Saat alarm kode blue berbunyi, detiknya bukan cuma penting, detiknya menyelamatkan nyawa. Setiap keputusan, setiap langkah, setiap respon menentukan hidup atau tidaknya pasien. Karena itu, nakes harus siap. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Webinar Nasional 2026. Optimalisasi respon kode blue, meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Sabtu, 24 Januari 2026. Kamu bakal belajar langsung dari ahlinya. Materi super kritis yang akan dibahas, manajemen dan tata laksana kode blue, asuhan keperawatan pada kondisi gawat darurat, serta strategi meningkatkan pasien safety di fasilitas pelayanan kesehatan. Investasi cuma 35.000, tapi benefitnya gokil. Sertifikat, softcopy materi, rekaman, door prize, serta SKP. Daftar sekarang. Ingat, dalam situasi kode blue, pengetahuan bukan hanya keahlian. Itu adalah senjata